Baik, perkenalkan nama saya Wardah Hadikotonjana dengan NIM 43014222035. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada UAS Kimia Pangan mengenai wadai ilat sapi. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah fermentasi dapat membuat adonan lebih mengembang? Jawabannya, ya benar. Fermentasi dapat membuat adonan menjadi lebih mengembang dikarenakan fermentasi sendiri merupakan proses pengubahan gula menjadi etanol dan juga gas karbon dioksida oleh mikroorganisme seperti ragi, di mana ragi akan mengubah glukosa menjadi gas karbon dioksida dan juga etanol melalui proses fermentasi alkohol. Untuk reaksi kimianya yaitu C6H12O6 diubah menjadi C2H5OH plus 2CO2. Nah, gas CO2 inilah yang akan menghasilkan gelembung-gelembung kecil di dalam adonan sehingga membuat adonan lebih mengembang dan juga bertekstur empuk. Yang menariknya lagi, ibu pembuat kue tradisional wadai ini sudah mengetahui bahwa fermentasi akan membuat adonan menjadi lebih bagus meskipun tidak mengetahui rumus kimianya. Hal ini dikarenakan dari kearifan lokal dan juga pengalaman yang sudah ada. Ibu pembuat wadai ini mengetahui bahwa fermentasi akan membuat adonan menjadi lebih bagus. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana natrium bikarbonat dan juga amonium bikarbonat dapat mengembangkan adonan wadai ilat sapi, namun beresiko menyebabkan aroma pesing, serta potensi bahaya bagi kesehatan jika digunakan dalam dosis yang berlebihan, serta bagaimana mekanisme reaksi yang terlibat di dalamnya? Natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat dapat mengembangkan adonan wadai ilat sapi. Tidak semua pengembang adonan dapat berasal dari fermentasi alami yang menggunakan starter. Lalu, natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat sering digunakan oleh beberapa pembuat wadai ilat sapi sebagai pengembang instan. Lalu, jika kita bahas mengenai resikonya yang dapat menyebabkan aroma pesing, ketika dipanaskan, amonium bikarbonat akan terurai menjadi gas amonia atau NH3 plus CO2 gas plus H2O gas. Hal inilah yang akan mengakibatkan wadai ilat sapi akan beraroma pesing saat dimasak. Nah, gas CO2 ini memang akan membuat adonan wadai ilat sapi akan menjadi lebih mengembang. Tetapi, gas amonia yang dihasilkan juga akan beresiko menyebabkan aroma pesing saat dimasak wadai ilat sapinya. Pengembang dari amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat ini apabila digunakan dalam dosis yang berlebihan dan juga tidak terurai secara sempurna, maka dapat menyebabkan resiko bagi kesehatan manusia, yaitu dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan ataupun gangguan pencernaan. Jadi, meskipun pengembang ini sifatnya instan dan juga cepat, tetapi jika tidak dikontrol dalam jumlah atau dosis batasan tertentu, maka dapat mengakibatkan potensi bahaya bagi kesehatan manusia. Jadi, berdasarkan data penelitian mengenai variasi dosis dan hasil uji penerimaan konsumen yang disajikan, skor organoleptik yang paling tinggi, yang tertinggi, diperoleh pada nilai 0,61, di mana dosis natrium bikarbonat yang digunakan sebesar 2% dan juga pada dosis amonium bikarbonat yang digunakan sebesar 1,5%. Nah, pada skor organoleptik tertinggi itulah di mana adonan wadai kulit sapi memiliki keseimbangan antara pengembangannya yang maksimal serta dari aroma dan juga rasa yang disukai oleh konsumen. Yang pertama, mengenai formulasi alternatif yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan 4 bahan. Yang pertama yaitu natrium bikarbonat atau soda kue.
di mana persentase yang akan kita gunakan yaitu sebesar 1,5%. Nah, soda kue ini berfungsi sebagai pengembang yang nantinya akan menghasilkan gas CO2 dengan persentase 1,5% tersebut, sehingga dalam dosis yang aman. Lalu selanjutnya kita juga menggunakan ragi dari tape singkong sebesar 1%. Nah, ragi di sini berfungsi sebagai starter atau mikroba alami yang nantinya digunakan untuk fermentasi yang akan menghasilkan gas CO2 dan juga rasa khas dari ragi tersebut. Selanjutnya kita akan menggunakan bahan yang ketiga berupa air endapan beras. Di sini kita menggunakan persentase air endapan beras ini sebesar 5% dari volume per berat. Nah, air endapan beras ini digunakan sebagai aktivator atau pengaktif dari mikroorganisme ragi tersebut yang nantinya juga akan meningkatkan aktivitas mikroba dari ragi tape tersebut dan juga akan menghasilkan aroma khas dari endapan beras. Selanjutnya, bahan terakhir ini yang keempat sifatnya opsional karena persentase yang digunakan juga sangat amat sedikit, yaitu kurang dari 0,5%. Nah, dosis yang sangat kecil ini yaitu natrium bikarbonat digunakan apabila dengan catatan hanya digunakan jika kondisinya itu dingin dan juga lingkungannya itu lembab yang mengakibatkan fermentasi alami ini tidak dapat berlangsung karena pada dasarnya fermentasi hanya terjadi pada suhu yang hangat. Nah, fungsi dari natrium bikarbonat ini akan digunakan ketika ruangan ataupun lingkungan hanya ada pada kondisi dingin dan lembab. Di luar itu, natrium bikarbonat sebenarnya tidak begitu pengaruh atau dengan kata lain tidak begitu penting untuk dimasukkan ke dalam bahan. Kemudian untuk strategi implementasi pada kalangan UMKM lokal, langkah edukatif yang akan kita lakukan untuk langkah pertama, kita akan melakukan sosialisasi mengenai dampak dari penggunaan amonium bikarbonat yang berlebih terutama pada segi aroma dan juga bahayanya bagi kesehatan manusia. Lalu langkah yang kedua, kita akan melakukan demo dari penggunaan ragi tape dan juga air rendaman beras sebagai starter alami yang akan digunakan untuk mikroba. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan melakukan pelatihan takaran serta kualitas adonan menggunakan sendok takar dan juga poster dosis melalui gambar-gambar. Selanjutnya untuk langkah keempat atau langkah yang terakhir, kita akan melakukan uji rasa dan juga kualitas tekstur dari wadai ilat sapi ini secara rutin antar UMKM.